Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk kembali bertemu dengan tema yang berbeda, yaitu tentang nasihat kehidupan. Sebenarnya ini tidak ditujukan untuk siapa-siapa, justru saya yang sangat membutuhkan terhadap nasihat yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita akan membuat dua kalimat yang berisikan tentang nasihat-nasihat kebaikan. Langsung saja, yang pertama adalah man arafa bu'das safari ista'adda. Artinya adalah barang siapa yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Kita ulang, barang siapa yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, maka bersiap-siaplah ia. Misalkan saya mau pergi ke kandangan, maka otomatis saya harus membawa persediaan. Kalau semakin jauh perjalanan, misalnya ke Banjar, maka otomatis lebih banyak bekal yang dibawa daripada ke kandangan tadi. Begitu juga ke Surabaya, ke Medan, ke Jakarta, maka harus bersedia lebih banyak bekal untuk perjalanan yang jauh tadi. Begitulah kita juga dalam kehidupan ini, kita harus mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Kita harus punya bekal untuk menghadapi kematian. Apa yang sebaik-baik bekal itu? Yaitu takwa. Wa khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ketika Sayyidina Ali bersama para sahabat melewati suatu tempat pemakaman kuburan muslimin, masuklah Sayyidina Ali tadi ke dalam kuburan tadi. Kemudian mengajak dialog penghuni kubur yang ada di situ. Wahai penghuni kubur, dunia telah engkau tinggalkan. Istri-istrimu sudah engkau tinggalkan dan barangkali sudah menikah lagi. Harta-hartamu yang engkau bersusah payah mencapainya tidak ada lagi engkau bawa, tapi engkau tinggalkan. Rumah-rumah yang engkau banggakan semasa hidup engkau tinggalkan. Dan akhirnya engkau masuk ke dalam kubur. Apakah kiranya pesan untuk kami bagi kami yang masih hidup? Ya, namanya kuburan tidak mungkin berbicara ya. Kalau ada yang berbicara bisa lari tuh yang dengar. Kemudian Sayyidina Ali berdiri dan menghadap kepada para sahabat yang lain dan berkata, ketahuilah demi Allah, jika seandainya penghuni kubur ini dapat berbicara, maka dia akan berkata,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian yang masih hidup ini dengan bekal takwa. Dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Jadi sebaik bekal pulang itu adalah takwa, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Apalagi nanti di padang mahsyar itu kita dibangkitkan oleh Allah bermacam-macam bentuk, tergantung amal yang kita kerjakan semasa hidup di dunia. Jadi bagaimana rupa kita nanti di akhirat, maka itu berkaitan dengan amal kita semasa hidup. Bahkan sebenarnya semasa kita hidup ini pun, roh kita ini bermacam-macam. Jasadnya kita seperti ini. Roh kita belum tentu seperti ini. Kalau roh kita baik, maksudnya kerjaan kita di dunia ini bagus, maka roh kita akan memancarkan cahaya aura kebaikan, biasanya putih. Kalau misalnya orang tadi sedang marah, maka auranya akan terpancar warna merah, karena merah itu lambang kemarahan. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memang Allah bukakan penglihatannya untuk melihat aura kita atau keadaan ruh kita. Ada orang yang tubuhnya kecil tapi ruhnya dipandang bagi orang-orang yang bisa melihat tadi kasyaf ya namanya, besar. Oh ternyata itu orang yang ahli ibadah, rajin puasa. Orang yang puasa itu memang sih penampilannya kurus tapi ruhnya kuat. Karena ibadah itu adalah makanan ruh. Zikirnya banyak, puasanya mantap, sholatnya baik, maka itu akan berpengaruh kepada ruh yang ada di dalam jasad kita. Jadi kita tidak perlulah terlalu pandang jasad, karena belum tentu di dalamnya seperti apa, kita tidak tahu. Nah, adapun keadaan orang yang di padang mahsyar itu macam-macam nanti. Ada orang yang berjalan wajahnya di bawah, kakinya di atas. Siapa itu? Yaitu orang yang kafir, tidak bertuhan kepada Allah. Kemudian ada orang yang berjalan dalam keadaan buta. Akhirnya dia protes kepada Allah ketika itu, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Padahal dulu semasa saya hidup saya bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah gambaran amalmu ketika hidup di dunia. Ketika datang perintahku, wahyu maksudnya, perintah untuk sholat, bayar zakat, bayar puasa, mengerjakan puasa maksudnya, dia tidak mau mengerjakannya, seolah-olah tidak tahu dengan hukum Allah. Islam tapi tidak memperdulikan terhadap hukum-hukum Allah. Akhirnya dibangkit oleh Allah dalam keadaan buta. Nah, maka pada hari ini kata Allah, kami pun melupakanmu. Dia melupakan tuntunan Allah. Maka pada hari kiamat nanti dia pun dilupakan oleh Allah. Sungguh rugi orang-orang yang tidak diperdulikan oleh Allah ketika di padang mahsyar nanti. Karena Allah lah pemegang kekuasaan pada hari itu, Malik Yaumiddin. Maksudnya Allah lah yang menentukan kita ini bakal selamat atau tidak di akhirat Allah. Kalau Allah sudah tidak peduli dengan kita di akhirat nanti, kemana lagi kita mencari pertolongan? Maka dari itu mari kita koreksi bagaimana hubungan kita kepada Allah. Dekat atau jauh itu masing-masing dari diri kita saja ada yang mengoreksinya. Ada yang dalam keadaan miring-miring, jalannya miring-miring. Itu siapa? Yaitu orang yang ketika melakukan poligami tapi tidak adil.
Kemudian lagi ada yang dibangkit dalam keadaan perut buncit, berwajah babi, jadi monyet. Itu tuh orang-orang pemakan riba. Macam-macam lah. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan berkendaraan. Karena katanya dalam riwayat itu perjalanan padang mahsyar itu menempuh perjalanan sekitar 1500 tahun. Tapi 1500 tahun itu berbeda dengan jam masa yang ada di dunia, berbeda sekali. Rasulullah SAW berumur 63 tahun, itu di akhirat cuma 2,5 detik. Sangat pendek. Sangat sedikit. Itulah kenapa Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah minta pendekkan umur umat. Kalau nabi-nabi dulu, kalau orang-orang zaman dulu itu umur itu ribuan tahun. Nabi Nuh itu sampai hampir 900 tahun lebih umurnya. Itulah salah satu alasan Nabi kenapa meminta umur pendek. Agar nanti penghisapan amal kita itu lebih mudah. Tidak berat. Karena semakin panjang umur, semakin banyak yang dihitung nanti, dihisap. Harta kita, umur kita, ilmu kita untuk apa, itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi marilah kita siapkan untuk perjalanan yang lebih panjang, perjalanan yang lebih kekal abadi, yaitu akhirat. Baik, kita lanjut yang kedua. Utruki syarra yatruka. Tinggalkanlah keburukan, maka keburukan itu akan meninggalkanmu. Keburukan itu apa maksudnya? Kejelekan. Syaitan itu selalu berusaha agar bisa menyesatkan manusia dari jalan yang Allah sukai. Kita mau ke masjid aja, macam-macam dah tuh digodanya supaya langkah kita ini terhenti dan tidak pergi. Kalau untuk keburukan, gencar sekali. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan ketika matahari sudah mulai naik, itu iblis sudah membagi tugas. Oh, saya harus menggoda dia. Oh, saya harus menggoda dia. Dan yang hebatnya lagi, iblis ini bisa mengetahui kita ini lemahnya di bidang apa. Misalnya kita ini mudah tergoda kepada perempuan, maka akan dibujuk rayulah oleh iblis untuk tergoda dengan perempuan tadi. Misalnya orang ini lemah untuk menahan minum-minuman keras. Entah bagaimanakah caranya supaya iblis itu mempertemukan dia dengan minuman keras. Dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi dalam setiap perbuatan kejahatan yang kita lakukan, jangan salahkan iblis. Karena iblis itu cuma waswasa, membisikkan, mendorong untuk mengerjakan yang kemungkaran itu.
Yang mengerjakan kita juga. Jadi yang patut disalahkan dalam setiap perbuatan kita itu kitanya yang salah. Kenapa mau tergoda dengan bujuk rayu iblis? Kalau orang itu imannya kuat, mental baja lah imannya, godaan macam apapun akan mudah disingkirkan. Dilawan lah, maksudnya bisikan tadi. Nah, bagaimana cara melawannya? Yaitu dengan cara meninggalkan keburukan. Misalnya kita tahu kita ini mudah bermaksiat apabila kita itu berada di tempat ini. Anggap aja diskotik. Kalau kita sudah tahu itu tempat yang biasanya bisa berbuat maksiat, tinggalkan tempat itu. Ganti kegiatan yang lain dengan kegiatan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita ini sebentar saja lalai pikiran. Sudah ada pikiran-pikiran yang tidak baik lagi masuk ke dalam hati. Itulah iblis tidak henti-hentinya membujuk rayu umat baginda Nabi Muhammad agar tersesat, sehingga bisa masuk ke dalam surga, ke dalam neraka nanti bersama mereka. Orang yang ingin berbuat maksiat itu diibaratkan orang yang ingin jatuh ke dalam tebing yang sangat curam. Seperti orang yang berada di ujung jalan yang mana tanahnya itu sudah retak, ingin roboh, ingin menimpa orang tadi sehingga jatuh ke dalam jurang. Maka apabila orang itu sudah jatuh ke dalam jurang, maka untuk naik kembali ke atas itu sulit, berat. Maksudnya begini, orang yang sudah mulai bermaksiat kepada Allah, maka dia akan sulit untuk berubah. Dan segala sesuatu itu dimulai dari coba-coba. Jadi jangan sekali-kali kita ini coba-coba. Awal mulanya beli sabu 1 kilo. Coba-coba aja nih. Karena sesuatu yang coba-coba nanti menjadi terbiasa menjadi kecanduan. Kecanduan ini yang sulit. Minum minuman keras, awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan, malah jadi kebutuhan. Sulit untuk melepaskan diri daripada minum minuman keras karena sudah terbiasa, sudah terjatuh ke dalam jurang maksiat. Oleh karena itu bagaimana caranya? Cari tempat aman. Jangan kita berdiri di ujung jurang, ke tengah. Maksudnya hindarilah tempat-tempat yang membuat kita bisa bermaksiat. Waktu-waktunya itu diganti dengan perbuatan yang lebih bermanfaat. Diganti olahraga kah? Baca Quran kah? Menonton ceramah-ceramah agama kah? Itu lebih bermanfaat dan akan menghindarkan dia daripada maksiat. Misalnya nih lagi, maksiat tadi berasal dari HP. Maka kita upayakan supaya HP ini tidak fungsinya untuk itu. Untuk perjudian lah. Membuka situs yang macam-macam lah. Kalau kita pangkalnya maksiat tadi di HP, maka dikurangi HP. Karena memang HP ini kebutuhan hari-hari. Jadi silakan pergunakan hanya untuk yang baik-baiknya saja. HP itu seperti pisau yang bermata dua. Kalau kita manfaatkan dengan baik HP tadi, maka dia akan membawa manfaat bagi kita. Misalnya kita gunakan pisau tadi untuk memotong ayam, maka otomatis bernilai positif ini pisau. Kalau pisau ini kita gunakan untuk menyodok orang, melukai orang,
maka fungsinya tidak lagi positif tapi menjadi negatif ke arah yang tidak baik. Begitu juga HP. Kalau kita arahkan untuk yang tidak baik, membuat komunitas yang tidak baik misalnya, membuat grup yang merencanakan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, maka HP ini menjadi sumber ketidakbaikan bagi diri kita. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan alat komunikasi atau sosmed. HP ini memang ringan kita bawa kemana-mana, ringan. Akan tetapi berat nanti hisabnya di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala kehilapan kita dalam memanfaatkan semua fasilitas yang Allah berikan ke dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Utruki syarra yatruka. Tinggalkanlah keburukan, maka keburukan yang akan meninggalkanmu. Jadi kita harus punya kemauan yang kuat untuk melepaskan diri daripada keburukan. Maka insya Allah keburukan akan pergi sejauh-jauhnya. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Semoga Allah terus memperbaiki kita hari demi hari ke arah yang lebih baik. Karena hakikatnya umur kita itu seharusnya semakin bertambah umur, semakin baik amal. Semakin bertambah umur, semakin bertambah pula hafalan Qur'annya seharusnya. Cuman terkadang kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak dapat kita bawa untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maksudnya seperti apa? Kita beramal yang sia-sia. Bagaimana caranya supaya amal kita itu tidak sia-sia? Kita awali aktivitas itu dengan membaca bismillah. Misalnya mau bekerja, bismillah. Maka bekerja itu kita dinilai ibadah oleh Allah karena melibatkan Allah di dalam aktivitas kita. Ini mau bekerja, tahu cari duit, tahu cari uang aja. Niatnya bukan lillah. Malah diniatakan untuk duit tadi apabila kita dapat bakal dibelikan untuk beli judi. Akhirnya tidak berkah, tidak manfaat, dan ini tidak bisa dibawa untuk menghadap Allah sebagai amal yang baik. Semoga Allah selalu bimbing diri kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.